Di awal film kita diperlihatkan dengan wanita cantik bernama Becky bersama suaminya bernama Daniel dan juga sahabatnya bernama Hunter. Mereka bertiga ini adalah orang yang sangat hobi memanjat tebing untuk memacu adrenalin mereka. You're good, yeah? Yeah? Okay. 3. Come on. Careful, H, there's loose rock around the elbow. I'm fine. Di saat itu tanpa sengaja suami Becky terjatuh karena genggaman tangannya terlepas saat akan mencapai puncak tebing. Akibatnya suami Becky pun tewas mengenaskan. I'm coming down. I'm almost there. Setahun berlalu, Becky memulai kehidupan barunya yang teramat pahit. Dia masih belum bisa melupakan sosok suaminya. Ayah Becky bernama James pun mencoba menenangkan putrinya dari semua masalah yang terjadi. Tapi Becky semakin terperangkap dalam ingatan lama, bahkan dia tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya sedikit pun. You don't get to talk to me like that. Pushing the people away that love you, you have to start living your life again. Let me give you a ride home. I need you to leave me alone. The number you have called has been disconnected. Becky yang saat itu kehilangan arah kemudian mendapatkan semangat dan tujuan hidupnya lagi setelah Hunter menemuinya. Hunter lalu mengajak Becky untuk memanjat sebuah tower TV yang terbengkalai untuk menabur abu kremasi suami Becky dari ketinggian, supaya suami Becky tenang di alam sana. Tak cuma untuk tujuan menabur abu tersebut, Hunter juga ingin melakukan itu demi bayaran AdSense karena ia adalah seorang YouTuber dan kerap kali melakukan hal-hal berbahaya yang memacu adrenalinnya. Mereka berdua pun segera berangkat ke tempat tersebut. Are you live streaming? Holy shit! Yo, cool down once we get some air. Like all the essentials. Holy shit, 300 likes. Dan singkat cerita, mereka berdua pun telah tiba di tower TV terbengkalai yang tingginya mencapai 600 meter itu. Terlihat tower itu lumayan usang, besi-besinya sudah karatan, tapi mereka berdua tetap akan memanjatnya. Ketika naik, Becky melihat dengan jelas jika karatan besi itu seakan-akan tidak layak lagi untuk digunakan. Setelah cukup lama memanjat, mereka pun sampai di pertengahan tower. Wanna know something crazy? One step at a time, okay? You got this. Dan dengan perjuangan keras mereka akhirnya sampai di atas tower meskipun sebenarnya baut-baut penopang tangga tower itu sudah berjatuhan. You're okay. Wow. Setelah berada di puncak, mereka kemudian langsung mengabadikan momen dengan menggunakan ponsel mereka. Selain itu, mereka juga membawa drone untuk mengabadikan momen tersebut. Momen yang mereka rekam juga tidak tanggung-tanggung. Mereka bergelantungan di tower setinggi 600 meter lebih itu. I've got you. Setelah itu, Becky pun menabur abu suaminya. Dalam penaburan itu, kenangan-kenangan indah Becky bersama suaminya yang dulu selalu dia rasakan.
whenever I needed a laugh. I miss you. Ketika semuanya sudah selesai dilakukan, mereka pun akan segera turun. Namun tak disangka, tangga tower pun berjatuhan ke dasar yang membuat mereka tidak punya jalan untuk turun lagi. Dengan keadaan mengerikan seperti ini, membuat mereka pun melakukan berbagai cara untuk meminta pertolongan. Pertama yang mereka lakukan mencoba mencari sinyal ponsel mereka untuk meminta pertolongan melalui media sosial. Namun karena di atas tower tidak ada sinyal, terpaksa Hunter harus menjatuhkan ponselnya dengan dilindungi oleh sepatunya yang dia pakai. Tapi sayang, ponsel itu tetap hancur lebur ketika sampai ke tanah. Can we use your sock? Hope it's strong enough. Setelah itu mereka lalu melihat pria gondrong yang ada di bawah dan mencoba meminta pertolongan padanya. Barker! Holy shit, check this out. Tetapi sayang, pria gondrong itu justru membawa kabur mobil mereka. They're stealing my freaking car! Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun harus bermalam di tempat itu tanpa perlindungan apapun. Dan juga tanpa persediaan makan minum sedikit pun. Karena sebelumnya tas mereka juga sudah terjatuh. Di saat yang genting itu lalu terbongkarlah sebuah rahasia besar di mana ternyata Hunter dulu pernah berselingkuh dengan suami Becky. Namun meski begitu, Becky tidak terlalu menyalahkan Hunter karena posisi mereka saat ini adalah untuk bertahan hidup. Malam pun berlalu, ketika mereka bangun mereka berdua kehausan dan itu membuat Hunter berinisiatif untuk mengambil tas mereka yang telah jatuh di pemancar yang berada sekitar 30 meter di bawah puncak tower yang mereka pijak. Tapi sayang, ketika hendak mengambil tas itu, Hunter justru terpeleset, jatuh dan tewas seketika di atas pemancar TV itu. Selanjutnya Becky mencoba mencari pertolongan menggunakan drone, tapi lagi-lagi gagal karena drone yang dia gunakan malah hancur setelah menabrak sebuah truk. Sejak saat itu Becky tidak punya harapan lagi untuk hidup. Dia kemudian mengirimkan sebuah video yang merekam dirinya kepada ayahnya tentang permohonan maafnya dan betapa dia sangat mencintai ayahnya. I found my fight again, but I'm not gonna make it. I'm sorry, Dad. Meskipun video itu tidak terkirim, tapi Becky tetap mengirimkannya kepada ayahnya karena Becky akan memberanikan dirinya untuk turun ke pemancar sebagai upaya terakhir yang dia lakukan. Dengan berbekal tali dan jangkar yang dia punya, Becky berhasil mendarat di pemancar itu dengan selamat. Dan di situ Becky melihat Hunter yang sudah tak bernyawa terbaring di area pemancar tersebut. Menyadari hal itu, Becky pun terpaksa menggunakan tubuh Hunter untuk menjadi pengaman ponselnya agar tidak hancur ketika terjatuh ke tanah nantinya. Tujuannya supaya video rekaman Becky yang tadi dikirimkan ke ayahnya bisa diterima oleh ayahnya, karena di bawah pastinya akan ada sinyal. Akhirnya video keberadaan Becky itu pun sampai dan diketahui oleh ayahnya, yang membuat seluruh tim SAR berhasil menyelamatkan Becky dari atas tower. Meskipun dia harus kehilangan Hunter, sahabat sejatinya.